Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Paskah kedua dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di perayaan kebangkitan Yesus Paskah kedua, Senin 5 April 2021. Terambil dari kitab Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai ayat 10. Dan bacaan dari kitab kiriman Paulus kepada orang Korintus yang pertama, 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 11, diikat oleh topik atau tema bersyukur atas keselamatan dari Tuhan. Dalam bahasa Batak dituliskan, Madok mauliate siala haluaon nasihat Tuhani. Saya baca firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu simak pembacaan berikut ini. Judul perikop Mazmur 136 keseluruhan mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 26 dan khotbah kita dari ayat 1 sampai 10 adalah kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, di dalam gereja Protestan ada 3 perayaan penting yang secara kalender gerejawi harus dirayakan atau diperingati 2 kali atau 2 hari berturut-turut. Dan semua perayaan-perayaan yang kita rayakan 2 hari atau 2 kali berturut-turut itu merupakan perayaan yang amat sangat penting bagi iman kita. Karena masing-masing memiliki arti dan makna yang khusus. Salah satu dari perayaan yang 3 itu adalah perayaan Paskah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perayaan Paskah adalah perayaan yang sangat amat penting bagi iman Kristen, iman kita sendiri. Untuk itu harus dirayakan 2 hari atau 2 kali berturut-turut, di hari Minggu dan di hari Seninnya. Saudara-saudara, kenapa sebegitu penting perayaan kebangkitan Tuhan Yesus sehingga harus dirayakan 2 kali atau 2 hari berturut-turut? Perayaan ini amat penting karena Yesus yang disalibkan dan mati di Golgota itu bangkit kembali.
Peristiwa kebangkitan Yesus ini menjadi permulaan baru bagi seluruh hidup manusia. Di salib itulah Yesus menggantikan kita. Jadi salib adalah substitusi. Di sana Dia, Yesus itu menggantikan kita untuk disalibkan mati. Dan lewat kebangkitan kemenangannya lah kita memperoleh keselamatan. Lebih daripada itu lagi, iblis ditaklukkan oleh Allah di dalam kebangkitan Yesus itu. Iblis sempat bergembira dan merasa menang karena Yesus mati. Sebelumnya ia sudah menaklukkan manusia dalam dosa dan mengklaim dialah penguasa atas alam semesta. Kita boleh lihat itu di Matius pasal 4. Bukankah itu peristiwa yang luar biasa yang harus kita rayakan dalam sukacita besar-besaran lewat perayaan Paskah 2 kali berturut-turut? Saudara, firman Tuhan di perayaan Paskah kedua ini merupakan kesaksian pemazmur yang mengajak kita semuanya untuk bersyukur. Kata syukur yang dipakai oleh pemazmur di sini dalam bahasa Ibrani, yadah. Itu berarti to praise, memuji, to sing, bernyanyi, to give thanks, memberi terima kasih atau ucapan syukur. Jadi kata bersyukur di sini dalam khotbah ini adalah untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan pujian yang berasal dari hati yang terdalam. Karena ada pekerjaan dan campur tangan Tuhan di dalam hidup seluruh alam semesta, khususnya di dalam hidup manusia semuanya. Ucapan syukur bisa diungkapkan lewat berbagai cara. Boleh lewat kata-kata atau ucapan. Namun ucapan syukur lewat kata-kata atau ucapan dalam hal ini bukanlah sekedar ucapan bibir, tetapi tidak sesuai dengan kehidupan. Tidak. Jadi ucapan itu atau kata-kata itu adalah ekspresi dari hidup manusia itu sendiri yang bersukacita atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Bisa bersyukur lewat nyanyian, yakni nyanyian yang mengandung pujian syukur kepada Tuhan. Tetapi harus diingat, bukan sekedar nyanyian, padahal hampa kosong, tidak muncul lahir dari dalam hati yang terdalam. Ucapan syukur lewat nyanyian adalah ekspresi daripada sukacita kita dan syukur kita kepada Tuhan. Dan ucapan syukur yang sesungguhnya adalah lewat perbuatan, perilaku, lewat hidup sehari-hari sebagai respons kita terhadap kebaikan Allah di dalam diri kita. Dengan perkataan lain, ucapan syukur harus menjadi pelayanan bagi Tuhan. Jadi ucapan syukur itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting di dalam hidup kita sehari-hari Bapak Ibu. Ucapan syukur dengan demikian bukan saja semata-mata tidak boleh dilupakan, tetapi lebih daripada itu. Ucapan syukur tidak dapat dihentikan dari dalam kehidupan kita. Ucapan syukur merupakan ekspresi keseluruhan hidup manusia. Selama manusia masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, maka ucapan syukur adalah gerak hidup dan inti daripada kehidupan kita. Jadi ucapan syukur merupakan bagian terpenting dari kehidupan manusia yang selalu dan selama-lamanya sampai selama-lamanya harus ada di dalam diri manusia selagi kita masih bernafas, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Apa yang harus kita syukuri? Saudara, keseluruhan Mazmur 136 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 26 ini merupakan satu bahagian yang utuh yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, mari kita lihat materi ucapan syukur pemazmur dalam keseluruhan pasal 136 ini.
Ada 5 wujud syukur pemazmur dalam pasal 136 ini. Ayat 1 sampai dengan ayat 3, Allah itu baik dan mengatasi segala-galanya. Kata Ibrani yang dipakai di sini baik, top, dari kata yatap, yang memiliki banyak arti. To do well, berbuat baik, to be pleasing, sangat sukacita, beautiful, indah, delightful, gembira sekali, excellent, lovely, kasih yang besar, fruitful, berbuah. Semua kata-kata ini menunjuk kepada sifat-sifat Allah yang baik yang ditunjukkannya kepada manusia. Selain itu, Allah itu mengatasi segala sembahan-sembahan manusia lain yang disebut Tuhan, Allah, dan lain-lain. Itu sebabnya hanya kepada Tuhan Allah inilah yang harus dialamatkan pujian, sembahan, dan ucapan syukur. Tidak kepada Tuhan-Tuhan atau ilah-ilah yang lain. Pada ayat 4 dan ayat sampai ayat 9, Allah itu menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dengan sungguh-sungguh amat baik. Ayat 10 sampai ayat 22, Tuhan tidak tinggal diam ketika umatnya ada dalam penderitaan sebagai budak di Mesir. Tuhanlah yang menjadi juru selamat bagi umatnya Israel dengan membawa mereka keluar dari Mesir kembali ke tanah perjanjian. Ayat 23 hingga 24, Tuhan penolong di saat kita ada dalam kesulitan. Dan ayat 25 sampai 26 akhirnya disebutkan di sana, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang sendiri. Dia menyediakan yang kita butuhkan. Dan selain itu Bapak Ibu, ada hal yang sangat menarik dalam keseluruhan ayat 1 sampai 26 ini. Yakni pada akhir setiap ayat selalu disebutkan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apa maksudnya ungkapan ini? Kalimat ini mau menegaskan bahwa kasih dan kesetiaan Allah itu sungguh-sungguh teguh kepada umatnya. Di dalamnya tersirat kebenaran mengenai belas kasih Allah, yaitu bagaimana Allah memelihara hidup kita, mensuplai, menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan sehari-hari, menjaga diri manusia dan alam semesta ini dari musuh-musuh kita, dari ancaman-ancaman hidup lainnya, bahkan menangguhkan hukuman yang setimpal bagi dosa-dosa kita. Saudara, inilah pengenalan pemazmur tentang kepribadian Allah, baik kepada seisi bumi ini maupun kepada pengalaman pribadi pemazmur itu sendiri, yakni bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setianya dipakai di sini kata Ibrani hesed, merciful, kindness, love. Arti secara hurufiah daripada hesed itu adalah menggendong, mengopa, menempatkan seseorang di pundaknya, di pangkuannya. Seperti seorang ibu yang menggendong anaknya yang dikasihinya. Saudara, demikianlah gambaran kasih Allah kepada kita. Inilah yang harus kita syukuri lewat kematiannya, lewat kebangkitannya. Dia sudah menggendong, mengopa kita, menyelamatkan kita daripada kematian yang kekal itu. Kita syukuri itu Bapak Ibu. Amin. Saudara, apa relevansi firman Tuhan Mazmur 136 ayat 1 sampai 10 ini dengan perayaan Paskah kedua? Dihubungkan dengan topik atau tema Paskah kedua, bersyukur atas keselamatan dari Tuhan. Mandok mauliate sialah haluaun nasihat Tuhani. Saudara, di saat kita merayakan Paskah kedua ini, pemazmur juga mengajak kita semuanya lewat khotbah ini untuk bersyukur. Karena beberapa hal kita harus bersyukur, yakni pertama, bersyukurlah atas segala campur tangan Allah di dalam hidup kita. Saudara, harus kita akui bahwa ternyata sulit sekali, tidak mudah untuk bersyukur dan mengatakan Tuhan itu baik. Apabila hidup kita berada di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah berbagai-bagai permasalahan hidup. Mudah-mudahan saya salah.
Sebagian besar dari kita akan mengatakan syukur kepada Tuhan dan Allah itu sungguh-sungguh baik hanya apabila hidupnya berada dalam keadaan baik-baik saja. Apabila usahanya lancar, jualannya atau tiga-tiganya laku, penghasilannya bertambah, gajinya naik, anak-anaknya semua berhasil, baik di sekolah, berhasil mendapat pekerjaan, masuk ke sekolah favorit, semua anggota keluarga berada dalam keadaan sehat, harmonis, dan lain sebagainya. Jadi, jika keadaan seperti itu yang terjadi, maka mereka akan bersyukur. Tetapi apabila dan bagaimana bila sebaliknya yang terjadi dalam hidupnya? Bagaimana apabila terjadi hal-hal yang tidak baik? Kita hadapi sakit penyakit, terpapar oleh pandemi coronavirus COVID-19. Suami dirumahkan, menganggur karena kantor tempat bekerja selama ini ditutup. Ada di antara keluarga-keluarga yang kita kasihi berpulang meninggal. Usaha kita, bisnis kita, tiga-tiga kita bangkrut dan sebagainya. Anak kita pacaran dengan yang tidak satu kepercayaan dengan kita. Masihkah kita bersyukur dan menyebut Allah itu baik? Saudara, ini persoalannya. Saudara, di hari Paskah kedua ini kita disadarkan bahwa kita akan menghadapi semua bentuk dan liku-liku hidup. Sama seperti Yesus yang menghadapi penderitaan dan salib. Tetapi berakhir dengan kemenangan. Kita akan menghadapi baik sukacita maupun duka cita, Bapak Ibu. Akan hadir juga berbagai-bagai kesulitan, tantangan, dan pencobaan. Tentu, pasti kita tidak menginginkan semua hal itu terjadi memang. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa Allah kita percayai Allah yang bertindak dan melihat semua pergumulan-pergumulan kita. Dia adalah juru selamat dan penolong umatnya, penolong bagi kita. Kita pasti yakin mendapat pendampingan daripada Tuhan supaya kita bisa bertahan dalam segala tantangan hidup. Inilah syukur kita kepada Tuhan. Inilah yang harus kita syukuri, Bapak Ibu. Ungkapan syukur atas kebaikan dan kasih setia Tuhan itu tidak hanya muncul di saat-saat semuanya baik-baik saja, semuanya beres-beres saja. Bahkan di saat ada yang kurang beres dan masih harus dibereskan, dan Tuhan akan mengurupi kita, membantu kita, menolong kita untuk membereskan semuanya itu. Amin, Bapak Ibu. Makanya mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kedua, bukti syukur kita adalah melayani Tuhan. Saudara, sekali lagi saya ulangi bahwa ucapan syukur tidak boleh dibatasi hanya dalam ucapan yang indah-indah saja dan miss dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Jangan. Ucapan syukur harus disampaikan dan dinampakkan di dalam hidup sehari-hari kita, terutama di dalam semangat melayani Tuhan. Bukti bahwa kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan adalah kerelaan hati kita setiap hari terus bergiat untuk melayani Tuhan. Kita memiliki semangat yang terus-terus berkobar, merespon panggilannya dan tak mudah patah ketika kondisi hidup kita kurang mendukung. Mungkin saja kita akan menghadapi berbagai-bagai kemelut hidup, ganjalan dalam kesuksesan karir. Pekerjaan kita menghadapi berbagai-bagai ranjau masalah. Tetapi pelayanan kepada Tuhan dalam berbagai-bagai wujud tidak boleh surut, kendor, dan mundur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita sebut di sini melayani Tuhan, itu bukan hanya sekedar kita harus menjadi atau memiliki jabatan gerejawi, apa sintua, apa diakones, bibelfrau, apalagi pendeta, bukan harus seperti itu. Tetapi pelayanan itu adalah hidup sehari-hari kita. Di dalam hidup sehari-hari kita menjadi penampakan wajah Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Lewat kehadiran kita di tengah-tengah dunia kita, nama Tuhan dimuliakan, dibesarkan.
Kita bersyukur lewat perbuatan sehari-hari kita. Jadi pelayanan itu menjadi tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kualitas ucapan syukur kita itu nampak ketika kita mempersembahkan yang terbaik dari hidup sehari-hari kita itu buat Tuhan. Itu bisa kita nampakkan lewat pekerjaan, lewat hidup sehari-hari, lewat kegiatan-kegiatan di rumah, bahkan lewat gereja, dan sikap kita kepada saudara-saudara, teman-teman, tetangga, dan sebagainya. Disitulah pelayanan kepada Tuhan itu nampak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Yang ketiga, perayaan Paskah kedua ini makin meneguhkan hati kita untuk percaya kepada kebangkitan Yesus. Saudara, kalau di dalam kitab Mazmur 136 keseluruhan, pemazmur menyaksikan kehebatan dan keluar biasaan Allah dibandingkan dengan ilah-ilah, Allah-Allah Tuhan yang disembah agama-agama lain. Maka Paulus dalam epistel 1 Korintus 15 ayat 1-11 menegaskan, Yesus itu benar-benar bangkit dari kematian. Terbukti bahwa ia menampakkan dirinya kepada murid-murid, kepada orang-orang percaya, kepada 500 saudara-saudara sekaligus, dan yang paling akhir bahkan kepada saya sendiri, kata Paulus. Maka perayaan Paskah kedua ini bagi kita, Bapak Ibu, semakin memperteguh iman kebangkitan kita itu di dalam diri kita. Agar iman kita itu semakin dibangkitkan dalam menjalani seluruh aneka pergumulan hidup kita. Jalanilah segala seluk-beluk hidup ini, baik suka maupun duka. Sekali lagi kita tegaskan, ungkapan syukur atas kebaikan dan kasih setia Tuhan itu harus menjadi ungkapan iman yang tak hanya muncul di saat semuanya baik-baik saja. Inilah iman. Iman itulah yang berperan menolong kita untuk melihat karya Tuhan dalam berbagai-bagai kesulitan dan tantangan yang sedang kita hadapi. Iman itulah yang juga berperan memberikan pengharapan-pengharapan yang baru menghadapi kenyataan dan untuk mengatasi kenyataan hidup ini. Tanpa iman, maka kita akan mudah berputus asa dan tak berdaya menghadapi kesulitan dan tantangan hidup itu. Dan karena itu, saudara-saudara, mari gunakan iman kita di tengah-tengah kesulitan dan tantangan yang sedang kita hadapi, sehingga semua kita mampu bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sebagaimana topik perayaan Paskah kedua, bersyukur atas keselamatan dari Tuhan. Madok mauliate siala haluaun nasihat Tuhani. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di perayaan kebangkitan Yesus Paskah yang kedua, Senin 5 April 2021, dari Mazmur 136 ayat 1-10 ini. Agar semakin banyak orang yang mau bersyukur atas keselamatan dari Tuhan. Madok mauliate sialah haluaun nasihat Tuhani termotivasi lewat khotbah ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti perayaan Paskah kedua buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah saya rekam dan akan saya kembangkan dan siarkan di YouTube. Berkati jemaat yang akan mendengarkan firman ini untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam persiapan khotbah di minggu-minggu berikutnya. Untuk semuanya, saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.